Alhamdulillah, maju terus Prabowo, habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi tentunya ada hal-hal teknis yang nanti kita akan Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum jasa palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Pak Jawa gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu yang terjadi apa adanya. Nah, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya, iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, kan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya nanti ya. Terima kasih. Permisi. Terima kasih. Udah ada, nanti hukum ya Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi. Ada apa Pak? Terima kasih Pak. Selamat datang di channel Logika Masyarakat, sebuah ruang rujukan bagi kita semua yang menolak untuk sekedar ikut-ikutan dan memilih untuk membedah realitas sosial serta dinamakan hukum menggunakan kacamata akal sehat dan objektivitas yang murni. Di era di mana informasi bergerak lebih cepat daripada konfirmasi, kita seringkali mendapati diri kita berdiri di persimpangan jalan yang membingungkan. Kita disuguhkan berbagai narasi yang tumpang tindih, opini yang bercampur dengan emosi,
dan hukum yang terkadang tampak bias di mata publik. Berdasarkan pertanyaan yang perlu kita ajukan hari ini adalah, apakah hukum yang sedang ditegakkan saat ini benar-benar berdiri sebagai panglima keadilan, atau justru ia sedang dipaksa tunduk di bawah tekanan ego, kekuasaan, dan opini massa? Mari kita urai benang kusut ini bersama-sama dengan logika yang jernih. Jika kita merefleksikan dinamika apa yang terjadi belakangan ini, termasuk apa yang tersirat dalam diskursus publik saat ini, kita melihat sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Ada kecenderungan di mana proses hukum formal kerap kali diintervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh ego pribadi, kepentingan kelompok, atau bahkan tekanan dari penghakiman massa. Kita harus berani jujur pada diri sendiri. Ketika sebuah perkara hukum bergulir, esensi utamanya bukanlah siapa yang paling keras bersuara di ruang publik, bukan pula siapa yang paling mahir memainkan retorika emosional. Esensi dari hukum ini adalah pembuktian material, fakta-fakta yuridis yang sah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan konstitusi. Ketika kita membiarkan sentimen personal atau kebencian kelompok mengambil alih jalannya peradilan, maka pada saat itulah kita sedang meruntuhkan tiang-tiang peradaban kita sendiri. Konstitusi kita dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, siapapun mereka memiliki hak yang setara untuk membela diri, hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim, dan hak untuk mendapatkan peradilan yang jujur tanpa diskriminasi. Lantas, mengapa masyarakat kita begitu mudah terombang-ambing oleh narasi yang belum tentu benar? Mengapa logika kolektif kita seringkali kalah oleh bias konfirmasi? Jawabannya adalah karena kita seringkali mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Kita lebih senang mendengarkan apa yang ingin kita dengar, bukan apa yang nyata-nyata terjadi. Disinilah channel Logika Masyarakat ingin mengambil peran. Kami ingin mengingatkan kembali bahwa hukum itu dingin. Hukum tidak memiliki perasaan. Ia tidak mengenal belas kasihan yang semu, dan ia tidak boleh berkompromi dengan kemarahan publik. Hukum bekerja berdasarkan asas, norma, dan bukti. Jika kita mendesak institusi penegak hukum untuk mengambil keputusan hanya demi memuaskan dahaga, balas dendam, atau ego kelompok tertentu, maka kita tidak sedang menegakkan keadilan. Kita justru sedang menciptakan lingkaran setan kesewenang-wenangan yang baru. Hal ini kelompok yang lain yang menjadi korban. Besok hari bisa jadi diri kita sendiri yang tergilas oleh sistem yang rusak tersebut. Oleh karena itu, demi menjaga warisan keadilan bagi generasi yang mendatang, ada 3 pilar berpikir yang harus kita tanamkan mulai hari ini. Pertama, menghormati proses hukum yang akuntabel. Kita harus memberikan ruang yang bersih bagi para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara transparan, profesional, dan bebas dari segala bentuk intervensi politik maupun sosial. Kedua, memprioritaskan fakta di atas asumsi. Berhentilah menelan mentah-mentah informasi yang bersifat spekulatif. Sebuah video singkat atau potongan berita yang tidak pernah cukup untuk menggambarkan utuhnya sebuah perkara hukum. Carilah bukti hukum yang valid, bukan sekedar opini yang viral. Ketiga, menumbuhkan kedewasaan kolektif. Kita harus memahami bahwa fungsi hukum adalah merestorasi ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat, bukan alat untuk memicu perpecahan atau memuaskan ego sektoral. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah hukum dan logika masyarakat harus berjalan beriringan tanpa saling mendahului. Hukum adalah untuk memberikan kepastian dan keadilan, sementara logika masyarakat hadir sebagai instrumen kontrol sosial yang sehat. Tugas kita bukanlah menghakimi, melainkan mengawal agar hukum tersebut tetap berjalan di relnya yang benar. Hanya dengan cara inilah kita bisa bertransformasi menjadi bangsa yang madani, bangsa yang besar karena tunduk pada aturan, bukan bangsa yang dikendalikan oleh amarah sesaat. Bagaimana sudut pandang Anda mengenai fenomena penegakan hukum di sekitar kita saat ini? Apakah Anda melihat logika masyarakat kita sudah berjalan di arah yang benar, atau justru sebaliknya? Mari kita diskusikan hal ini secara sehat, sopan, dan akademis di kolom komentar. Ini ada ABT O'Haro. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan
terus mengawal kasus ini sampai pengadilan. Haryadi G2G, semoga benar adanya kalau sudah ditangkap, tapi kalau dilepas kembali maka akan tercoreng hukum di Indonesia. Heru Suryono V2R, Izaza sudah memakan korban, tapi bajingannya belum juga tersentuh hukum. Hasan Rusli 8675, jangan dihukum mati bos, korek dulu hartanya, dikuras, dikembalikan pada rakyat Indonesia. Denmas Suneli E4C, jika memang koruptor tertangkap, inilah ketegasan seorang presiden atas nama rakyat yang merugikan kesejahteraan rakyat. Mukiyidin 6875, kalau ingin Indonesia maju, hukum harus tegak lurus, jangan sampai ada intervensi NKRI harga mati. Muhammad Fadilah 4311, perusak konstitusi dan pengkhianat negara bangsa harusnya dihukum, ditangkap dan dihukum mati. Eliana 6475, penipu negara harus diadili. Mas Design, ini contoh penjabat Indonesia, yang penting uang banyak mau, jadi apa aja bisa. Akhirnya kacau balau dalam kabinet. Kapan majunya Indonesia ini? Uswar H4J, sejelek-jeleknya orang, lebih jelek dari binatang adalah orang yang suka berbohong. Dedi S7E, dasar pembohong, harus diadili. Mantri Sumantri 4830, adili Jokowi dan termulnya, jangan sisakan. Hadis Sasmoko 7115, kalau jaksa atau polisi tidak mengadili, kita rakyat berkewajiban untuk mengadili pembohong ini. Sutarjo B9J2L, ya Allah, kumohon padamu agar memberikan kekuatan kepada orang-orang yang mencari kebenaran, yang selama ini selalu diintimidasi. Sarji Yono, semoga benar semua ini, sehingga Indonesia semakin membaik dari koruptor. Amin. Bayu Sutra S4R, ini sungguhan, apa mental di tengah? Dagger 7181, bravo Bung Rismon CS, segerakan penjarakan si kurap ke Nusa Kambangan. Klik digital ID 1, penyakit, harus segera adili Jokowi. Subani 7718, semoga penegak hukum benar-benar netral. Imam Suparjan 5865, bravo yang terhormat Bapak Prabowo, wonderful, mohon tetap tegas dan wibawa. Hukum harus ditegakkan terhadap siapa saja. Yang salah ya salah, benar ya yang benar. Terhadap pembohong dan KKN harus bela rakyat dan hukum, bukan pribadi, kawanan dan golongan, agar satu-satu tuntas beres. Makasih. Aswani Noto Wijoyo, maju terus Roy Suryo, Rismon dan Ibu Tifa. Semoga Allah selalu melindungi. Jangan sampai terpengaruhi iming-iming duniawi. Yakinlah perjuangan Allah ridhoi. Sugianto DRS 5928, semoga bukan sekedar sandiwara pencitraan belaka bahwa beliau sudah diproses hukum. Sunarji S. Narji, tangkap Mulyono dan ternaknya. Saya selaku kreator dari Logika Masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian Anda. Jika Anda merasa konten seperti ini bermanfaat untuk mencerahkan ruang publik kita, silakan klik tombol like, bagikan video ini kepada kerabat Anda, dan pastikan Anda sudah mensubscribe channel ini agar kita tidak ketinggalan analisis-analisis tajam berikutnya. Salam Logika.